Halo, salam semuanya. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Sehat. Sehat semua di rumah? Sehat. Amin. Tuhan jaga kita, Tuhan lindungi kita, Tuhan pelihara kita seperti biji matanya. Jadi tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Haleluya, haleluya. Oke, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 10, mulai ayat yang 17 sampai ayat yang 20. Lukas pasal 10 ayat 17 sampai dengan 20. Mari Bapak Ibu semua yang di rumah buka Alkitab kita di Injil Lukas pasal 10. Kita lihat ayat 17 sampai dengan 20. Oke, sudah? Saya akan bacakan. Kembalinya ke 70 murid. Kemudian ke 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpan firman Tuhan itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari, hari demi hari. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Haleluya. Oke, kita perhatikan baik-baik. Di sini dikatakan bahwa 70 murid itu diberikan kuasa. Kalau kita perhatikan dari mulai pembacaan ini dari ayat yang pertama, coba perhatikan di situ ayat yang pertama Tuhan memanggil 70 murid ini, dan ayat yang pertama dikatakan begini, Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja untuk tuaiannya. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Nah, bayangkan Tuhan mengutus, memanggil mereka dan mengutus mereka. Siapa yang diutus di sini? Murid Tuhan yang diutus. Ya, murid Tuhan yang diutus, bukan orang dari luar, orang yang tidak kenal Tuhan. Mereka yang diutus bukan, tetapi dia sudah jadi anak, dia sudah jadi murid. Ya, diajar dan dilatih. Nah, mereka yang diutus, mereka punya kapasitas di dalamnya, sehingga mereka diutus, mereka pergi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mendoakan orang sakit, dan juga melepaskan orang-orang yang terikat dari belenggu-belenggu setan. Nah, itu kerjaan mereka. 70 orang dipanggil dan mereka diutus berdua-dua untuk mendahului Tuhan Yesus ke kota-kota. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, ketika mereka kembali, apa yang terjadi dengan murid-muridnya? Mereka begitu gembira, mereka begitu happy. Nah, kenapa? Apa yang mereka kerjakan itu nyata, begitu sukacitanya, begitu luar biasanya. Kenapa? Tuhan sendiri yang telah memberikan satu kuasa, wibawa dan otoritas. Nah, kalau kita perhatikan di sini ayat 19 itu dikatakan, sesungguhnya aku memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Bayangkan, tidak ada yang akan bisa membahayakan kita. Kenapa? Tuhan telah memberikan kuasa kepada kita. Saat ini mari kita perhatikan kembali kepada kehidupan kita.
Nah, bagaimana kita bicara tentang keselamatan? Ya, Tuhan sudah memanggil kita. Ya, Tuhan sudah memanggil kita. Kalau Tuhan sudah memanggil kita, kita sudah bertobat. Orang yang diberikan kuasa adalah orang yang sudah menjadi murid. Bukan orang di luar sana yang diberikan kuasa sama Tuhan. Orang yang tidak percaya Tuhan diberikan kuasa. Nggak akan mungkin itu terjadi. Jadi kalau orang yang diberikan kuasa ini, dia yang sudah terdaftar menjadi apa? Murid dulu. Kenapa? Namanya ada ditulis di buku kehidupan. Satu, kalau kita perhatikan baik-baik, coba kita lihat dalam Matius 28. Kita lihat dalam Matius 28. Di situ dikatakan apa? Matius 28. Coba buka Matius 28. Mulai ayat 16. Ya, perintah untuk memberitakan Injil. Nah, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Nih, Tuhan tidak pakai orang yang ragu-ragu. Tuhan pakai orang yang punya satu ketetapan hati, punya prinsip dalam hidupnya, sehingga Tuhan memberikan kuasa kepada mereka dengan luar biasa. Ya, kita semua telah diberikan kuasa sama Tuhan. Di situ dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Nah, kalau Tuhan Yesus telah diberikan kuasa, berarti apa? Dia punya nama luar biasa. Amin. Dia punya nama, punya kuasa yang hebat, punya kuasa yang dahsyat, punya kuasa yang luar biasa. Oleh sebab itu, nama Yesus luar biasa. Nah, kalau kita perhatikan di sini, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Berarti apa? Kalau kita perhatikan dari pembacaan ini ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa itu apa? Muridku. Ya, orang yang mau jadi murid, orang yang mesti percaya dulu. Kalau orang yang mau percaya, dia akan diubahkan. Apa yang diubahkan? Rohnya yang diubahkan. Ya, dia percaya sama Tuhan. Dia diangkat, dia dilatih, dia diajar untuk menjadi apa? Murid Tuhan. Nah, di sini dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Yang kedua, dia harus sudah dibaptis. Ya, dibaptis yang di sini kita bicara tentang baptisan selam. Seperti apa yang Tuhan Yesus kerjakan, itu pun yang harus kita kerjakan. Ketika Tuhan Yesus dibaptis, apa yang terjadi ketika dia keluar dari air baptisan? Ada satu pengakuan dari sorga. "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Ada satu pengakuan dari sorga. Berarti apa? Nama kita hari itu, saat itu kita melakukan sakramen baptisan, nama kita tertulis di buku kehidupan. Nah, Tuhan bilang kejar itu. Ya, berbahagialah bukan karena apa tadi? Yang ayat 20. "Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di mana? Di surga." Ya, nama kita terdaftar dalam buku kehidupan. Kenapa? Ketika kita melakukan baptisan, nama kita tertulis di sana, dicatat dalam buku kehidupan. Itu mulai
kita mulai apa? Kita mulai mengenal, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dilatih menjadi murid. Terus apa? Kita dibaptis. Ya, setelah kita dibaptis, apa yang terjadi? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Berarti apa? Tuhan memberikan satu kuasa ke dalam hidup kita itu luar biasa. Kuasa itu bisa hilang, bisa. Keselamatan itu bisa hilang. Tuhan bilang jaga keselamatan itu dengan apa? Takut dan gentar. Nah, itu yang harus kita jaga baik-baik. Firman Allah berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti apa? Kalau tidak melalui Yesus. Mau datang kepada Allah Bapa, kita harus melalui siapa? Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada nama lain, tidak ada jalan lain. Hanya ada satu jalan menuju sorga. Banyak orang berkata bahwa ada banyak jalan menuju Roma, tapi hanya ada satu jalan menuju sorga, yaitu siapa? Yesus Kristus Tuhan. Oleh sebab itu, nah di pagi hari ini Tuhan mau supaya apa? Kita cek dan recek kembali. Kita punya keselamatan. Hari-hari ini kita masih ada dalam jalur ini, atau kita sudah melenceng keluar jauh. Hari-hari ini kita mulai cek dan recek kembali dalam hidup kita. Apakah nanti ketika Tuhan datang, ada satu pertanyaan, ketika Tuhan datang, kita akan diangkat bersama-sama atau mendapatkan Tuhan di angkasa, atau kita tertinggal? Ini menjadi pertanyaan besar buat setiap kita. Kenapa? Kalau kita tidak menjaga keselamatan kita itu akan hilang. Ya, keselamatan itu akan hilang daripada kita, dan itu akan berpindah ke orang lain. Karena kalau pindah ke orang lain, yang jadi siapa? Kita. Tuhan bisa pilih yang lain. Kenapa? Kita sendiri memberontak dan tidak mau lagi. Nah, ini di zaman akhir. Kondisi hari-hari ini membuat kita semua sudah semakin tidak percaya sama Tuhan. Ya, sudah tidak percaya sama Injil lagi. Sudah tidak percaya sama Alkitab lagi. Sudah tidak mau berdoa lagi. Sudah tidak mau ini lagi. Karena apa? Pengaruh. Apa yang mempengaruhi kita? Kita lebih bangun tidur, apa yang dicari? Apa yang dicari ketika bangun tidur? Handphone yang dicari, media sosial yang dicari. Itu yang terjadi. Bahkan handphone kita taruh di bawah bantal, tidur bersama-sama. Nah, itu yang terjadi hari-hari ini. Firman Tuhan diabaikan. Ya, Tuhan diabaikan nomor sekian, nanti dulu. Ini berita penting yang saya harus lihat. Nah, itu yang terjadi hari-hari ini. Kehidupan pada akhir-akhir zaman ini sudah semakin demikian. Oleh sebab itu, Tuhan mau mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa mari cek dan recek. Apakah kita masih selamat atau kita sudah keluar daripada jalur? Supaya apa? Kita tahu dan kita memperbaiki kembali hidup kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita memuji, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan Tuhan mau kita ada dalam jalur ini. Kita tidak boleh melenceng keluar. Kita tidak boleh keluar jauh dari sini. Tetapi kita ada dalam jalur Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu Tuhan mau supaya apa? Kita kembali cek dan recek. Di sini dikatakan bahwa sesungguhnya aku telah memberikan, ayat 19 dari Lukas 10 tadi, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu.
Bayangkan Tuhan memberikan kuasa yang begitu hebat kepada kita. Nah, semua orang, banyak orang mencari kuasa di luar sana. Mereka sampai bertapa di gunung sana, di Gunung Kawi lah, di mana lah, di hutan lah, di gua-gua lah, dan itu semua mereka kerjakan untuk mencari apa? Power, mencari kuasa. Supaya apa? Orang bilang mereka hebat. Ya kan? Untuk membanggakan diri. Tetapi ada kuasa yang lebih besar. Roh yang ada dalam diri kita itu, firman Allah berkata, lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia. Berarti apa? Kuasa-kuasa yang kita cari tadi, kuasa-kuasa yang ada itu hanya sekecil. Gak bisa melawan kuasa Tuhan yang hebat. Karena apa? Ketika roh Tuhan ada dalam diri kita, ini roh yang besar. Kuasa Allah yang hebat, kuasa Allah yang dahsyat. Di sini, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan segala kekuatan musuh. Jadi siapa yang masih menahan kekuatan musuh? Itu kuasa Tuhan. Hanya gereja Tuhan, hanya anak-anak Tuhan, hanya orang-orang percaya. Ya, anak-anak yang sudah menjadi murid Tuhan. Nah, mereka yang telah diberikan kuasa yang hebat, kuasa yang dahsyat untuk menginjak ular dan kalajengking. Power yang begitu luar biasa. Kenapa kita sebagai anak Tuhan, kita mengaku diri sebagai anak Tuhan, kita tidak menggunakan kuasa itu, tetapi kita lebih memilih khawatir, kita memilih bingung, kita memilih berbagai macam kecemasan yang terjadi dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, ini tidak boleh terjadi. Tinggalkan itu semua. Lihat kepada firman Tuhan. Kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan, ya begini, kita tidak akan pernah mengerti. Kita tidak akan pernah tahu. Ya, kita hanya di KTP ditulis Kristen. Ya kan? Di KTP hanya tulis Kristen. Terus apa? Hanya sampai di situ doang. Tetapi hidup kita tidak pernah berkemenangan. Nah, ini yang Tuhan mau. Supaya kita memperbaiki, lihat kembali jalur keselamatan kita. Kita sudah selamat atau kita belum selamat. Kenapa? Tuhan memberikan itu kepada kita. Lihat kembali bagaimana kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sudah dibaptis. Terus apa? Kita dilatih, diajar supaya apa? Kita menjadi murid Tuhan. Murid Tuhan yang setia. Bukan murid Tuhan yang mengundurkan diri, tetapi murid Tuhan yang setia. Hari demi hari kita mau dilatih. Dilatih oleh Tuhan itu bukan latihan yang biasa, tetapi latihan untuk membuat iman kita semakin kuat. Iman kita semakin bertumbuh. Hari demi hari kita semakin kuat dalam Tuhan. Dan kita mulai bertindak dengan iman. Bukan lagi kita pakai pikiran kita. Bukan lagi kita pakai logika kita. Bukan lagi kita pakai berbagai macam hal. Tetapi kita bertindak dengan iman. Berjalan dalam iman. Berarti kita berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Amin. Kalau kita berjalan dengan iman, kita percaya kita pasti menang. Karena apa? Tuhan telah memberikan, di sini dikatakan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Berarti Tuhan yang sudah memberikan kuasa kepada kita ini adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Ya, ular dan kalajengking itu, segala kekuatan musuh itu ada di bawah telapak kaki kita. Nah, mari kita pakai sebagai anak Tuhan ini. Jangan biarkan itu, tetapi mari kita pakai. Ya kan? Kita gunakan segala fasilitas ini. Jangan kita biarkan itu berlalu dengan begitu saja, tetapi mari kita gunakan ini supaya apa? Supaya kita hidup berkemenangan hari demi hari, setiap hari. Dan ketika Tuhan datang, kita ada bersama dengan Tuhan. Amin. Kita ada bersama dengan Tuhan. Nah, yang jadi pertanyaan kedua, ketika Tuhan datang, kita akan diangkat bersama dengan Tuhan atau tidak? Kita akan terangkat atau tidak?
ini menjadi pertanyaan yang sangat-sangat mendasar dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita masih ragu, sekarang kita perhatikan, kita sudah selamat benar atau belum? Ya, kriterianya ini udah benar atau belum? Nah, kita perhatikan, kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau bukan kita masih Kristen yang dari dulu begitu lahir sudah Kristen, tapi kita tidak pernah bertobat. Kita tidak pernah bertobat dan tidak pernah bertobat. Dari dulu saya sudah Kristen, saya sudah jadi anak Tuhan. Iya, anak Tuhan tanpa pertobatan, bagaimana ada kuasa yang hebat dalam setiap kehidupan kita? Bagaimana ada power yang luar biasa yang ada dalam kehidupan kita kalau kita tidak bertobat? Kita harus bertobat dulu, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, nah di situ Tuhan sendiri akan melatih kita. Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Di situ dikatakan apa? Aku telah memberikan. Berarti apa? Dia sudah memberikan. Telah. Kata telah berarti apa? Sudah Tuhan berikan kepada kita. Bukan belum, bukan akan. Ya, di situ bukan akan, tapi aku telah memberikan kuasa kepada kamu. Berarti apa? Kuasa itu sudah ada, tinggal kita ngambil dan kita pakai. Seperti kita ambil baju kita gunakan, kita pakai. Ya, Tuhan yang ambillah selengkap senjata, kita pakai, sama seperti itu. Kuasa itu sudah ada dalam kita. Kenapa kita tidak gunakan kuasa yang hebat itu dalam kehidupan kita, tetapi kita masih mencari kuasa yang lain di luar sana yang lebih kecil dan tidak punya kuasa apa-apa. Nah, kita lebih mencari itu daripada kita mencari kuasa Allah yang hebat. Di sini dikatakan, nah ayat 19 itu, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu. Berarti apa? Tuhan sudah berikan. Ya, ketika itu secara otomatis, ya ketika kita bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu sudah secara otomatis Tuhan sudah kasih kepada kita. Ya, apalagi kita sudah dibaptis, memberi diri dibaptis. Nah, berarti ada satu pengakuan di sorga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, satu sorga mengakui kita sebagai anak. Bukan kita sebagai hamba lagi, bukan kita sebagai anak pungut lagi, bukan, tetapi menjadi anak yang punya hak di dalam kerajaan sorga. Amin. Kita punya anak yang punya hak. Nah, ketika kita sudah punya hak di sini dikatakan untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Berarti apa? Kalau sampai ada yang membahayakan kita, yang membuat kita terluka, membuat kita ini, berarti ada sesuatu yang salah dengan hidup kita, dengan iman kita, dengan percaya kita. Nah, ini yang harus kita perbaiki dalam hidup kita, sehingga kita dipulihkan dari hari ke hari. Amin. Nah, Tuhan mau supaya kita sadar hari-hari ini, supaya kita lihat kembali bagaimana keselamatan kita. Nah, kalau keselamatan kita masih samar-samar, orang tanya kepada kita, kamu nanti ketika Tuhan datang, kamu selamat nggak? Ya, ketika kamu mati nanti, kamu selamat? Ketika kamu melewati garis akhir, kamu selamat? Ya, ini menjadi pertanyaan buat kita semua. Kita selamat? Ada yang beberapa yang mulai menjawab dengan keraguan. Orang yang selamat tidak pernah ragu. Ya, tidak pernah ragu. Seperti yang ketika Tuhan datang ketemu mereka, mereka masih ragu. Ya, di situ mereka masih ragu. Ya,
ayat 17 dalam Matius 28 itu dikatakan, ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Padahal mereka sudah ikut Tuhan sudah lama loh. Ya, sudah ikut Tuhan kemanapun Tuhan melayani, dia pergi, mereka bersama-sama dengan dia. Mereka ada setiap saat dengan dia. Tetapi mereka masih ragu. Mereka masih belum mau percaya. Nah ini hal yang demikian, jangan sampai itu membuat kita rugi besar. Ya, jangan sampai keraguan kita ini membuat kita rugi besar, menyesal kemudian tidak ada gunanya. Oleh sebab itu Tuhan mau ingatkan kita pada hari ini bahwa hari-hari ini kita perhatikan baik-baik hidup kita. Kita perhatikan kembali lagi dalam setiap kehidupan kita ini. Cek dan recheck lagi, apakah ketika Tuhan datang ini kita selamat atau tidak. Cek lagi dan cek lagi. Kenapa? Ketika itu terjadi, ya, ketika itu terjadi, sehingga apa? Ketika Tuhan Yesus datang, kita ada bersama dengan Dia. Amin. Kita masih bisa memperbaiki diri, ya, kita bisa masih memperbaiki diri kita kembali. Ada yang salah dengan kehidupan kita. Dosa sudah mulai menghimpit kita. Dosa tekanan sudah mulai membuat kita tertekan. Nah ini, percaya sama Tuhan. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Yang tidak ada jalan, Tuhan sanggup buat jalan baru buat kita. Amin. Oleh sebab itu jangan pernah ragu, jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, tapi percaya sama Tuhan. Ya, karena Dia yang memberikan kekuatan baru. Coba kita lihat dalam Efesus. Kita lihat dalam kitab Efesus. Ya, ayat 10. Kita lihat temanya. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Akhirnya. Efesus 6 ayat 10. Oh iya. Efesus 6 ayat 10. Di situ dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita kuat di dalam Tuhan. Kuat dalam menghadapi segala situasi. Kuat dalam menghadapi segala kondisi-kondisi hari-hari ini. Kalau kita nggak kuat, banyak orang bunuh diri. Ya, banyak orang minta mati. Kenapa? Nggak kuat menghadapi segala situasi ini. Nah, ini yang terjadi. Tuhan mau supaya apa? Kita kuat. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Kalau di luar Tuhan, kita tidak akan pernah kuat. Kenapa? Kita akan hidup dengan kekhawatiran, kita akan hidup dengan kecemasan. Kita bukan ini, tapi kita akan mati dengan cemas. Pernah lihat orang mati dengan cemas? Tidak ada sesuatu pun yang dia ini, tetapi dia berpikir sedemikian rupa, akhirnya dia hanya hidup dengan cemas. Tiap hari hidup dengan cemas. Akhirnya apa? Mati karena cemas. Tuhan, tidak ada sesuatu yang perlu kita takutkan. Kenapa kita takut? Nah, di sini dia katakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kita harus kuat, kita harus mengerti. Hari-hari ini Tuhan melatih kita untuk kita bisa berdiri kuat, berdiri teguh dalam menghadapi segala situasi yang sukar sulit ini. Ya, jangan bimbang, jangan ragu, tapi percaya bahwa Tuhan pelihara kita, Tuhan jaga kita, Tuhan lindungi kita. Ya, oleh sebab itu hari-hari ini Tuhan mau kasih ingat kembali, perhatikan lagi. Perhatikan lagi firman Tuhan. Perhatikan lagi, kembali terus belajar firman Tuhan. Jangan kita mulai ogah.
pada masa akhir zaman ini kita udah mulai bosan. Kita udah mulai tidak mau percaya pada firman Tuhan. Kita lebih percaya kepada apa? Dongeng. Kita hanya percaya kepada apa? Film. Kita hanya percaya kepada apa? Cerita-cerita yang tidak punya memberikan pertumbuhan dalam iman kita. Nah, ini hal-hal yang perlu kita hindari hari-hari ini, sehingga apa? Kita semakin kuat di dalam Tuhan. Di situ dia katakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Bicara kekuatan dalam Tuhan, bicara tentang apa? Tuhan mau supaya apa? Kita kuat dulu. Ya, kita kuat dulu. Kalau kita nggak kuat gimana menghadapi segala situasi? Tuhan mau kita kuat, berdiri teguh, tidak goyah, berdiri sebagai seorang laki-laki dalam menghadapi segala situasi. Nah, itu yang harus terjadi. Ya, itu yang harus terjadi dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan mau supaya apa? Kita kuat. Setelah kita kuat, Tuhan bilang di dalam kekuatan kuasanya. Bukan kita kuat karena kita sendiri yang kuat, bukan, tetapi di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Ya, kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ada Tuhan yang bisa menolong kita, ada Tuhan yang menyertai kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita, dia tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu, tapi dia ada bersama dengan kita. Dia yang memberikan kita kekuatan baru, memberikan semangat baru dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, segala apapun juga pasti ada jalan keluar. Masalah apapun juga pasti ada jalan keluar. Jangan pernah bilang tidak ada jalan keluar. Ya, jangan pernah minta. Jangan pernah bercanda dengan Tuhan tiba-tiba minta mati. Nah, Bapak Gembala bilang jangan pernah bercanda dengan Tuhan, dan Tuhan akan menggenapi itu. Ya, Tuhan tidak pernah bercanda dengan omongan kita. Apa yang kita minta pasti digenapi. Kita minta mati, ya silakan. Itu akan terjadi. Oleh sebab itu, hari-hari ini mari kita perhatikan hidup kita. Kita perhatikan hidup kita, perhatikan setiap langkah kita, sehingga kita tidak melakukan hal yang bodoh dan salah. Ya, kalau ada hal-hal yang perlu kita perbaiki, mari kita perbaiki hari-hari ini. Di jalur keselamatan kita ini kita perbaiki. Ada hal yang perlu kita perbaiki. Kita membutuhkan Tuhan di samping kita. Kita membutuhkan Tuhan ada beserta dengan kita. Kita membutuhkan Tuhan bersama-sama dengan kita, sehingga kita melangkah dalam kekuatan yang hebat. Amin. Amin Bapak Ibu semua yang di rumah. Ya, oleh sebab itu mari kembali kepada firman Tuhan. Punya waktu setiap hari dengan Tuhan, belajar firman Tuhan, belajar firman Tuhan, mengerti dan tidak mengerti Tuhan mau kita baca dulu, ulang 2-3 kali pasti kita mengerti. Amin. Kalau nggak ngerti juga ulang sampai 10 kali pasti kita mengerti. Kalau nggak mengerti juga sepanjang hari kita pelajari. Masa tidak ngerti? Minta Tuhan kasih hikmat buat kita untuk mengerti. Pasti kita akan mengerti apa maksud Tuhan. Ya, jadi tadi dikatakan bahwa bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan juga memberi diri untuk dibaptis. Setelah dibaptis bukan hanya sampai di situ, tetapi kita mesti belajar firman Tuhan. Ya, supaya apa? Kita bertumbuh dalam iman, dalam takut akan Tuhan. Kita menjadi kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Karena Tuhan sudah berikan. Dia bilang, aku telah memberikan kuasa itu kepada kita. Kalau Tuhan sudah berikan, jangan kita minta lagi. Benar gak? Tuhan sudah kasih. Kenapa kita mesti mereka minta terus? Iya kan? Tuhan sudah kasih kepada kita. Sekarang tinggal kita gunakan. Kuasa itu tinggal kita gunakan. Iya kan? Tinggal kita gunakan. Kita kenakan, kita pakai, dan dengan kuasa yang hebat itu. Itu yang harus terjadi dalam setiap kehidupan kita. Mari memanfaatkan kuasa Tuhan yang hebat di dalam diri kita. Tuhan sudah taruh itu dalam diri kita. Ketika kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah bertobat, kita sudah memberi diri kita untuk dibaptis. Nah, giliran Tuhan,
kita dilatih hari-hari ini supaya apa? Menghadapi segala situasi yang sukar sulit ini kita tidak bingung, tetapi kita percaya sama Tuhan. Amin. Kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap percaya sama Tuhan. Nah, ini yang Tuhan rindukan terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari tutup Alkitab kita. Mari Bapak Ibu, saya berikan waktu beberapa saat buat kita semua. Ambil waktu beberapa saat kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hamba telah selesai berbicara, tapi mari Tuhan Engkau terus berbicara dalam setiap kehidupan kita masing-masing, dan menyadarkan kita hari-hari ini kita ada dalam jalurnya Tuhan atau kita ada di luar Tuhan. Nah, kita ada dalam jalur keselamatan atau kita di luar keselamatan. Oleh sebab itu mari Tuhan ambil alih, sadarkan kami hari-hari ini Tuhan, biar kami mulai kembali mencek dan recek itu dalam setiap kehidupan kami masing-masing, sehingga kami boleh melangkah bersama dengan Engkau, karena Engkau telah memberikan power yang luar biasa. Engkau telah memberikan kuasa, wibawa dan otoritas untuk menginjak ular dan kalajengking, bahkan menahan segala kekuatan musuh itu. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan, mari Bapak Ibu semua yang di rumah ambil waktu beberapa saat kita berdoa dengan Tuhan. Mari perbaiki kembali iman kita, perbaiki kembali hidup kita. Apapun yang salah, mari datang kepada Tuhan dengan hancur hati, dan Tuhan melihat itu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Iralah masyara batakurana ya masira. Ira batakurana ya masyata karana ya masya. Haleluya. Oh, haleluya. Glory bagi-Mu. Kami menyembah Engkau, kami memuliakan nama-Mu, sebab nama-Mu besar, nama-Mu dahsyat, nama-Mu luar biasa Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Oh, glory bagi-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan
selamanya. Oh haleluya, ya lama syara matakurana ya masih. Haleluya, ajaib Tuhan. Kami takkan goyah selama-lamanya. Kami ada bersama-sama dengan Engkau. Ajaib dan dahsyat dan luar biasa. Haleluya, glory bagimu. Oh haleluya, haleluya. Haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau telah pimpin kami Tuhan, Engkau telah pulihkan kami Tuhan. Terima kasih, Engkau memberkati kami dengan luar biasa Tuhan. Engkau telah memberikan kami kuasa, wibawa dan otoritas. Nah, oleh sebab itu Tuhan, kami boleh menggunakan kuasa, wibawa dan otoritas Allah dalam setiap kehidupan kami, hari lepas hari, sehingga kami menjadi orang-orang berkemenangan dalam setiap hari, dalam setiap langkah hidup kami, dan kami boleh menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Berkati umat-Mu Tuhan, berkati semua yang ada dalam program ini, dimanapun berada. Lawatan Tuhan terjadi atas mereka Tuhan. Apa saja yang dikerjakan hari-hari ini Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal Tuhan. Karena kami tahu satu perkara, Engkau ada beserta dengan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Engkau memberikan kami kekuatan baru, semangat baru. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Salam semuanya. Haleluya. Oke, kita akan memberikan persembahan. Hari ini kita akan merayakan ulang tahun gereja yang ke-33. Ya, kemarin tepatnya. Jadi hari Minggu ini secara virtual kita akan merayakan bersama-sama dengan Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Ya, tapi kita selesaikan ibadah dulu. Oke? Haleluya. Ya, mari Bapak Ibu semua yang di rumah, angkat setiap persembahan kita, baik kolekte, perpuluhan atau persembahan istimewa ya sudah kita siapkan. Mari kita angkat ke hadapan Tuhan dan kita berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau hebat, dahsyat dan luar biasa. Saat ini kami membawa setiap persembahan kami, baik itu ada perpuluhan yang kami bayarkan Tuhan, kami kembalikan, dan juga ada persembahan kolekte, ada persembahan istimewa. Mari Tuhan berkati, baik itu 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Engkau memberkati kembali dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari, dan kami boleh menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Dan ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Yang berulang tahun, ada yang berulang tahun? Oh, tanggal 29 ada Ciyeyen. Terus tanggal 4 ada Bapak Sahat. Bukan Sahat ya, Sahat. Bapak Sahat, suaminya Ibu Misna. Oke. Iya, saya tidak salah sebut ya. Oke. Dan juga minggu besok kita ada perjamuan. Jadi Bapak Ibu boleh siapkan hati, siapkan diri baik-baik. Kita akan masuk dalam perjamuan. Oke. Ada lagi? Sudah tidak ada. Setelah ibadah ini kita akan merayakan ulang tahun gereja. Ya. Oke. Jadi mari Bapak Ibu semua kita bangkit berdiri dan kita mau berdoa.
Bapa mau baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau hebat, dahsyat, dan luar biasa. Dan saat ini juga kami taruh semua dalam tangan kasih-Mu, di mana Engkau telah pimpin kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhir dalam ibadah ini. Engkau memberkati kami dengan luar biasa. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan. Engkau telah pulihkan kami semua, Tuhan, di dalam nama Yesus. Mari Tuhan, Engkau memberkati umat-Mu dimanapun berada. Lawatan Tuhan terjadi, kuasa-Mu mengalir dalam setiap mereka. Bahkan semua yang ada dalam program ini kami serahkan dalam tangan, baik di IGTV maupun YouTube channel. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Bapa berkati, Bapa nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal tiada terukur, besar kasih setia-Mu, Tuhan. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu hari-hari ini. Engkau nyatakan kemuliaan, Engkau nyatakan kehadiran, lawatan Tuhan atas bangsa kami, Tuhan. Biarlah bangsa kami ini boleh terus dari hari ke hari terpelihara sempurna bersama dengan Engkau, Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, kami serahkan seluruh pemimpin-pemimpin kami. Engkau memberkati mereka dengan luar biasa. Semakin hari semakin cakap untuk memimpin negara ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke sorga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Ya. Yuk. Oke. Ya. Kita akan merayakan ulang tahun yang ke-33. Ya, yang ke berapa? 33. Mari Pak. Kesini lagi. Oke. Ulang tahun yang ke-33 dari jemaat ini sudah 33 tahun ternyata sudah lama sekali. Kalau umur manusia, umur kita 33 tahun adalah sudah dewasa. Mari sini lagi, mundur sini lagi, dekat lagi. Geser lagi, dikit lagi. Opa merapat ke Om Agus. Oke. Ya, oke. Jadi sekarang kita mau potong kue. Potong kuenya. Happy birthday. Pak, Nyanyi happy birthday. nih, Potong kuenya. yang ini. Monggo. Ya, silakan. Papa sama Agus. Ya, oke. Ya, oke. Ya. Satu. Ada satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Oke. Sebentar lagi. Ya, satu ini. Potong saya. Ya, 1, 2, 3. Iya. Ya. Oke. Oke, kita berdoa dulu. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau telah memimpin jemaat ini selama 33 tahun. Dan hari ini, hari kemarin Tuhan, berulang tahun yang ke-33. Kami serahkan dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus, memberkati. Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan atas jemaat ini, atas umat ini, Tuhan. Biarlah Tuhan, dari hari pertama jemaat ini berdiri sampai pada hari ini, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Dimanapun berada, lawatan Tuhan terjadi atas mereka. Kuasa-Mu mengalir dalam setiap mereka, Tuhan. Engkau pelihara mereka seperti biji mata-Mu, dan Engkau memberkati
berkati mereka dengan luar biasa. Bapa, nyatakan kemuliaan-Mu dalam setiap kehidupan mereka hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami serahkan jemaat ini, kami serahkan gereja ini ke dalam tangan-Mu. Dalam hari-hari di depan ini, biarlah semakin bertumbuh, semakin luar biasa. Walaupun kami masih dalam ibadah online ini, tetapi sukacita kami, semangat kami tetap menyala-nyala di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Allah bekerja dengan hebat, Roh Allah bekerja dengan dahsyat, Roh Allah bekerja dengan luar biasa dalam kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya, katakan Amin. amin. Haleluya. Oke. Haleluya. Happy Happy birthday birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Potong kue lagi. Oke. Udah. Oke Pak, udah tadi udah potong Pak. Terima kasih. Haleluya, semuanya. haleluya. Oke. Kita lihat Pak. Sini senyum sebentar, Pak. Iya. Haleluya. Selamat buat Selamat. semua jemaat. Oke, buat semua yang di rumah, jemaat yang di rumah, terima kasih atas dukungan dan doa. Jemaat ini boleh berdiri sampai gereja ini boleh ada sampai hari ini, itu luar biasa karena ada Tuhan beserta dengan kita, ada dukungan dari Bapak Ibu semua yang luar biasa. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati dengan luar biasa. Dan juga buat Bapak Papi dan Jamie yang sudah menyediakan semuanya. Mari Tuhan berkati kembali dengan luar biasa, dengan limpahnya atas mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Kita berdoa dulu. Bapak, terima kasih, kami berdoa juga buat yang berulang tahun dalam minggu yang ada di depan ini. Kami serahkan baik itu Ciyeyen dan juga Tuhan ada Bapak Sahat. Kami serahkan dalam tangan Bapak, berkati dengan luar biasa. Bapak nyatakan kuasa-Mu dan kemuliaan-Mu. Bapak berkati juga Ciemi dan juga Papi Tuhan yang sudah menyediakan semuanya bagi kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih. Dan seluruh jemaat Tuhan atas dukungannya, kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan ambil alih. Bapak nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya, katakan amin. Dadah. Selamat ulang tahun, God bless selamat you. hari Minggu. Yesus berkati.